Halo, perkenalkan nama saya Intan. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya saat mengajarkan adik sepupu saya dengan spektrum autisme yang saat itu mendapatkan haid pertamanya saat ia berusia 10 tahun. Oke. Nah, sama seperti remaja perempuan lainnya, pastinya shock ya ketika kita pertama kali mendapatkan haid kita gitu ya. Saya juga dulu gitu. Aku mesti gimana nih? Aduh kok begini gitu. Terus pastinya shock. Terus yang kedua, adanya perubahan hormon dan emosi yang membuat kita aja yang secara tipikal itu nggak nyaman banget ya kan. Apalagi anak dengan berkebutuhan khusus autisme. Teman-teman tahu nggak, anak dengan berkebutuhan autisme sebenarnya nggak cuma mereka aja ya. Kita aja yang secara tipikal biasa gitu ya. Ketika kita alami perubahan kebiasaan atau perubahan tempat atau perlu beradaptasi, itu kan rasanya nggak nyaman ya. Apalagi dengan kondisi anak kebutuhan khusus autisme, spektrum autisme. Itu rasanya berkali-kali lipat emosinya, nggak nyamannya, emosi labilnya terutama itu berkali-kali lipat dibandingkan kita yang secara tipikal. Pernah nggak mungkin teman-teman belum tahu atau teman-teman ada yang udah tahu ya, saya mau sharing aja sebentar. Jadi anak kebutuhan autisme itu ketika dia alami perubahan, misalkan nih dulu saya taruh nih misalkan bedak bayi itu kan, misalkan gambar bayinya itu menghadapnya ke arah depan gitu ya. Terus kalau kita kan udah main taruh aja gitu ya, tapi kalau anak dengan autisme ketika itu dia udah sering lihat gambar bayi itu ada di mengarah ke depan, terus kita balik nih gambar bayinya, labelnya tuh ke arah belakang, dia otomatis dia akan segera atau segercap mungkin untuk merubah itu sih bedaknya itu, dia pokoknya dibalikin, pokoknya yang mau nggak mau itu bedak harus kembali ke tempat seperti semula, nggak mau tahu gitu ya. Entah itu nanti akan ada rengekan ketika dilarang, nanti akan tantrum ketika dilarang, itu pasti seperti itu. Nah, kembali lagi, apalagi perubahan emosi dan hormon tadi yang mereka alami saat mendapat haid pertamanya, itu pasti rasanya nggak nyaman banget ya. Oke. Jadi ingat tuh dulu pertama kali kita pasangkan pembalut, dia pasti menolak banget pastinya, terus merengek. Terus baru dipakai sebentar, tiba-tiba dia copot lagi, dibuang di sembarang tempat, tiba-tiba nemu aja di lantai gitu. Ya kitanya yang harus sabar, ekstra sabar dan sabar lagi, sambil kasih pengertian, karena kalau kita hanya ikut ke bawah emosi, dianya ikut emosi jadinya tantrum, padahal kita cuma ngedumel nih dalam hati, dia itu tahu, dia itu peka banget. Pokoknya kita jelasin aja, ngerti nggak ngerti dia, yang pasti dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan pendek. Oke, kalau dulu saya sampai perlihatkan nih, atau saya praktekkan langsung nih di depannya dia. Jadi saya pakai langsung di depannya dia. Saya kasih pemahaman kalau ini tuh wajar Arum sebagai perempuan, gitu ya. Jadi ngomongnya gini. Jadi waktu itu apa ya? Oh ya gini. Mbak Resti, Bude juga seperti itu Arum. Nih Mbak Resti pakai ya. Nih pakai nih coba dilihat. Benar-benar gitu saya perlihatkan. Ini pakai. Ya, nggak apa-apa ya Arum. Arum kan perempuan. Mbak Resti juga perempuan. Kalau sudah besar nanti memang seperti ini gitu. Jadi udah stop aja, jelasin sampai di situ. Gitu aja. Sebenarnya sih intinya kasih waktu dia dulu untuk bisa terima ketika pakai pembalut itu ya. Ya kita bayangin aja, kita aja yang tipikally dulu pertama kali dapet itu pakai pembalut tuh nggak nyaman banget kan rasanya gitu, pengen lepas aja rasanya. Nah apalagi ini anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi waktu itu ingat, dia itu kita pasangin, terus dia lepas lagi, kita pasangin, dia lepas lagi, terus kita pasangin lama sebentar tuh, nggak lama bergeletakan itu di lantai. Akhirnya kita pasangin lagi, pokoknya gitu terus, seharian gitu terus, sambil tetap kita kasih pengertian yang tadi ya pastinya. Jadi kita harus paham, jadi wajar kalau dia seperti itu, pasti rasanya nggak nyaman banget ya. Apalagi dengan autisme spektrum itu butuh usaha,
butuh waktu yang lebih ekstra untuk dirinya sendiri bisa terima perubahan itu ya. Oke. Dan pastinya dari kitanya juga mesti super sabar selama dia berproses untuk menerima itu. Intinya sebisa mungkin, sesering mungkin kita komunikasikan walaupun saat itu dia belum bisa ungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi coba pahami dia. Kalau kita kan dulu biasanya kalau dapet itu kan pasti perutnya nggak nyaman ya, pasti sakit lah gitu, pegel gitu ya. Jadi ya biasanya saya langsung ngomongin aja ketika dia udah mulai tenang, baru perutnya sakit ya, sini beres dikasih minyak kayu putih atau seperti itu, atau kasih minum air hangat sambil dielus-elus perutnya, terus dipijat-pijat kakinya, betisnya kalau dulu saya gitu. Terus udahannya ya udah ya nggak apa-apa ya, udah enakan kan, ayo kita ngapain misalkan. Jadi intinya sih itu untuk untuk mengalihkan keinginan dia untuk melepas pembalutnya. Itu kalau saya seperti itu. Oke, itu aja sharing dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang punya cerita atau sharing, boleh banget ayo kita diskusi. Siapa tahu ilmunya atau solusinya bisa jadi jalan keluar untuk teman-teman yang saat ini, atau ibu-ibu hebat di sana yang saat ini sedang kebingungan, aku harus gimana lagi ya caranya ya, karena nggak gampang untuk mendidik atau merawat anak dengan spektrum autisme ya. Oke, gitu aja, cukup sekian dari saya. Terima kasih loh yang udah dengerin sharing saya. Oke, sehat selalu dan selalu berbahagia ya.